Era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam cara berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, membantu proses pendidikan melalui akses ilmu pengetahuan global, dan mempermudah penyimpanan data serta pembelajaran digital. Nah, kehadiran teknologi membuat pekerjaan kita menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Tetapi, di balik manfaat tersebut, era digital ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif. Mudahnya dalam penyebaran informasi seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan hoax, ungkapan kebencian, fitnah, serta adu domba. Dan kondisi yang seperti ini memicu perkelahian, konflik sosial, frustasi, stres, serta penurunan rasa percaya antar individu. Nah, maka dari itu, di sini aku akan menjelaskan tentang forgiveness atau pemaafan. Forgiveness atau pemaafan biasanya dijelaskan sebagai konsep penting dalam Islam dan psikologi positif yang berkaitan dengan kemampuan seseorang menghilangkan rasa amarah, dendam, dan keinginan membalas kesalahan orang lain. Dalam Islam, forgiveness ini berasal dari kata al-afu yang berarti menghapus, meninggalkan hukuman, serta memberikan maaf tanpa menyisakan kebencian di hati. Selain itu, terdapat juga kata al-ghafaro yang bermakna menutupi dosa atau keburukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memaafkan bukan hanya sekedar berkata, "Saya memaafkan", tetapi benar-benar berusaha menghilangkan rasa sakit yang ada di hati dan keinginan untuk membalas perlakuan buruk orang lain. Dalam perspektif Islam, forgiveness juga menjadi bentuk akhlak mulia yang mencerminkan kasih sayang, kedamaian, dan ketenangan jiwa. Nah, orang yang mampu memaafkan dianggap memiliki kelapangan hati dan kedewasaan emosional karena ia memilih untuk tetap bersikap atau berbuat kebaikan dibandingkan balas dendam. Sikap ini juga dipercaya dapat membuat kehidupan menjadi lebih damai, baik dalam hubungan sosial maupun dalam kesehatan mental seseorang. Menurut Thompson, ia mendefinisikan forgiveness sebagai upaya mengubah respon negatif terhadap suatu pelanggaran menjadi respon yang lebih netral atau positif, baik terhadap pelaku, situasi, maupun diri sendiri. Maksudnya, forgiveness tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga dapat diberikan kepada diri sendiri dan keadaan tertentu. Misalnya, ketika seseorang kecewa karena mengalami musibah atau kegagalan, maka ia perlu menerima keadaan tersebut agar tidak terus hidup dalam kemarahan dan kesedihan. Forgiveness membantu seseorang mengurangi beban emosional sehingga pikirannya menjadi lebih tenang. Dengan memaafkan, individu tidak lagi terjebak dalam rasa benci dan kecewa yang berkepanjangan. Kemudian, menurut Enric, forgiveness ini dijelaskan sebagai kesedihan seseorang yang meninggalkan kemarahan dan penilaian negatif terhadap orang yang telah menyakitinya. Kemudian menggantinya dengan kasih sayang,
cinta, dan kemurahan hati. Nah, maksud dari pendapat Hendrik ini, forgiveness merupakan bentuk pengendalian diri dan kematangan emosi. Seseorang yang memaafkan tidak lagi memelihara rasa dendam meskipun pernah disakiti. Sebaliknya, ia justru berusaha memperlakukan pelaku dengan lebih baik dan penuh empati. Hal ini memang tidak mudah karena membutuhkan kekuatan hati dan kesabaran. Oleh karena itu, memaafkan dianggap sebagai tindakan mulia yang mampu membawa ketenangan jiwa dan memperbaiki hubungan sosial. Nah, kalau menurut Al-Ghazali, ia memandang forgiveness sebagai sikap menutupi keburukan dan menampilkan kebaikan. Maksudnya, memaafkan membantu seseorang menghilangkan keburukan dalam hatinya, seperti marah, benci, dan juga dendam. Forgiveness ini akan memunculkan ketenangan kasih sayang dan kedamaian dalam diri. Nah, menurut beliau ini, menyimpan dendam justru menyakiti diri sendiri dan berdampak buruk bagi kesehatan mental. Oleh karena itu, forgiveness bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga menjadi cara menjaga kesehatan jiwa dan kebahagiaan hidup seseorang. Nah, jadi intinya forgiveness ini merupakan solusi yang penting untuk menciptakan kedamaian di era digital. Memaafkan membuat hidup lebih tenang, damai, dan membantu menjaga kesehatan mental seseorang. Maka dari itu, forgiveness perlu diajarkan dalam dunia pendidikan agar masyarakat memiliki karakter yang penuh kasih sayang dan mampu hidup harmonis. Menurut Islam, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kemuliaan akhlak dan jalan menuju kebaikan dunia serta akhirat.